Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Wayan. Di segmentasiku kali ini aku akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan. Tapi sebelum itu kalian sudah lihat kan intro video kita kali ini. Nah, kalian harusnya sudah paham kita akan membuat apa. Otomatisnya itu kita menggunakan relay unit dari Omron, dan untuk manualnya kita menggunakan push button ya, push button EC dan EO. Oke, lanjut ke pengenalan komponennya. Oke, kita mulai dari komponen yang pertama. Nah, komponen pertama ini merupakan rumah dari semua komponen yang ada. Fungsinya sederhana tapi krusial. Melindungi semua komponen di dalamnya dari debu, air, dan benturan fisik. Ini penting untuk keamanan dan keawetan dari sistem yang kita buat. Di dalamnya kita juga butuh baut, sekrup, dan mur untuk memasang semua komponen dengan kokoh. Dan terminal sebagai titik pertemuan dan distribusi kabel agar rapi dan aman. Oke, lanjut ke komponen yang kedua. Oke, kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu si relay unit Omron-nya ya. Jadi ini adalah komponen paling penting di mode autonya, karena dia adalah otak dari sistem auto yang mengontrol si kontaktor untuk mati dan nyala. Nah, sebenarnya sistemnya itu sangat sederhana guys ya. Dia menggunakan prinsip fisika dasar, yaitu konduktivitas listrik. Kalau kalian tahu, kita menggunakan air sehari-hari itu bukan air murni, bukan air H2O, melainkan air yang mengandung mineral dan ion-ion yang membuatnya bisa mengantarkan listrik, meskipun sangat lemah. Oke, ketika air di tendon surut hingga di bawah elektroda E2, tapi sebelum itu kita harus tahu di relay unit ini ada 3 relay utama. Itu kalau yang series yang satu relay, tapi ini kita pakai yang 2, yaitu yang 6F1 ya, yang G2 ya, itu pakai 2 relay. Jadi elektrodanya itu ada 6 ya. Jadi elektrodanya itu cara sistem kerja itu begini. Ketika air di tendon surut hingga di bawah elektroda E2, sirkuit antara E3 dan E2 terputus. WLC akan mendeteksi tidak adanya aliran listrik dan langsung mengirim sinyal untuk menyalakan pompa. Sebaliknya, saat air naik menyentuh elektroda E1, sirkuit antara E3 dan E1 terhubung oleh air. Nah, WLC akan mendeteksi adanya air sehingga memberi perintah ke kontaktor untuk mati. Jadi itu sistemnya. Kontaktor. Jadi kontaktor adalah saklar atau switch raksasa yang bisa menghantarkan arus listrik besar ya. Itu makanya kita pakai untuk menyalakan motor induksi yang butuh arus listrik besar. Jadi sistem kerjanya seperti apa sih? Sebenarnya hampir sama seperti relay ya. Jadi kontaktor diambil dari kata kontak. Jadi sebelum dia terkontak itu dia posisi NO untuk kontak di bawah, dan di atasnya itu adalah NC. Sebelum itu kalian harus tahu NO itu apa dan NC itu apa. NO itu adalah normally open, NC adalah normally closed. Oke. Jadi dia memanfaatkan hukum fisika dasar. Kalau kalian ingat di zaman kita SMA, kita pernah belajar yang namanya hukum Faraday, yaitu hukum fisika dasar, yang dimana rumusnya itu adalah E sama dengan minus N delta T atau delta flux per delta T, delta time. Oke. Jadi ketika kumparan ini dialirin arus listrik, dia akan memunculkan medan magnet sehingga kontak yang awalnya di atas posisi NO ketarik ke bawah jadi NC. Makanya ada bunyi kliknya, klik 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 klik. Nah, saat dia posisi terkunci di NC itu arus bisa mengalir. Arus yang besar itulah yang menyuplai si motor listrik yang akan digunakan. Oke, itu untuk yang ketiga. Sekarang lanjut yang keempat. Komponen yang keempat. Ini adalah komponen yang keempat, yaitu MCB. MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah komponen pengaman. Nah, di sini kita menggunakan 2 jenis MCB, tapi kita akan bahas yang untuk MCB satu pasanya dulu. Sebenarnya sama aja duanya ini, cuman bahas yang MCB satu pasanya aja sebagai dasar. Jadi MCB ini bekerja dengan prinsip fisika dasar sama juga, yaitu prinsip thermal trip. Nah, di dalam MCB itu ada strip bimetal namanya, itu sejenis logam bimetal. Nanti jika arus yang mengalir itu berlebih di atas normal waktu dalam waktu lama,
strip bimetal ini akan memanas sesuai dengan efek Joule, yaitu di hukum fisika dasar. P power, ya power watt itu sama ya Joule. P sama dengan I kuadrat dikali R. Itu adalah arus, R itu resistance. Nah, ketika hukum ini terjadi di dalam situasi itu dan keping bimetalnya melengkung, lalu keping ini akan mendorong tuas untuk memutus sirkuit. Nah, ini untuk proteksi beban berlebih. Itu untuk prinsip kerja yang thermal trip, karena MCB itu ada banyak jenisnya, salah satunya yang pakai prinsip kerja thermal trip. Terus ada juga yang menggunakan prinsip kerja magnetik atau magnetic trip. Di dalamnya itu ada kumparan, ya kumparan solenoid. Jadi kumparan seperti balik lagi ke hukum fisika dasar menggunakan hukum Faraday, yaitu magnetisme. Jadi saat kumparan itu teraliri listrik, dia bakal ngasilin medan magnet. Nah, ini kumparannya sudah dihitung ya berapa kumparan diperlukan. Jadi ketika arusnya melonjak, otomatis medan magnetnya makin tinggi kan. Jadi solenoidnya bakal ketarik dan switchnya bakal trip. Dan itulah pengaman untuk short circuit dari yang sistem prinsip magnetic trip gitu ya. Oke, lanjut ke komponen yang kelima adalah kabel. Kabel sebagai konduktor atau penghubungnya. Kalau dalam dunia kedokteran itu jaringan sarafnya untuk sistem ini ya. Lanjut ke komponen yang ke-6. Oke, komponen yang terakhir ya. Kita pakai lampu sebagai indikator, sebagai visualnya kita kalau itu sistem lagi nyala atau lagi mati. Jadi kita memakai dua lampu, yaitu lampu hijau dan lampu orange ya. Sebenarnya lampu merah, tapi karena ada lampu orange ya udah lampu orange. Jadi lampu hijau itu sebagai indikator lampu start, dan lampu yang orange itu sebagai indikator stop atau standby atau motornya tidak nyala gitu ya. Saja untuk penjelasan komponennya, lanjut ke bagian wiringnya. Oke, jadi ini adalah wiring diagram, one line wiring diagramnya dari sistem yang akan kita buat. Nah, kita mulai saja langsung dari pin yang paling atas ini. Jadi di sini ada 4 buah pin, yaitu pin netral paling atas warna biru. Ada line 1, line 2, line 3, RST-nya ya. Nah, ini terhubung ke MCB 3 fasa sebagai pengamannya ya. Terus di sini ada ngambil dari line 3 1 biji untuk rangkaian kontrolnya untuk MCB 1 fasanya. Terus ini ada indikator stop, start, ada selektor, ada si tokoh utama dari mode autonya, ada motor yang dikontrolnya. Oke, kita langsung saja ke mode manual. Jadi gimana sistem mode manual itu bekerja? Dari MCB ini dia mengalir ke selektor sebagai suplai daya untuk kontrol auto dan manualnya. Tapi kita fokus ke manual dulu. Ini dia mengalir ke pin 2. Jadi pin 2 ini dia bakal mengalir ke pin 3. Nah, pin 3 ini masuk ke tombol push button NC, dan push button NC-nya masuk ke seri ke push button NO. Nah, dari keluaran push button NO ini ada 2 kabel nih, tapi kita akan mulai dari kabel yang paling ujung dulu, yaitu kabel yang ke A1. Dia mengontrol si kontaktor untuk on dan off. Jadi A1 ini adalah coil, yang satunya lagi akan terhubung ke netral, yang satunya dari tombol push button ini. Nah, satunya lagi itu ke pin NO dari kontaktornya sebagai rangkaian pengunci. Tidak lupa juga pin NO-nya ini ke jumper juga ke A1. Jadi saat dia posisi tombol push langsung terkunci, karena kalau ini sejatinya adalah NO, ketika itu dipencet dan dilepas, dia bakal ngelepas juga di sini. Tapi gimana cara biar dia mengunci? Kita menggunakan rangkaian pengunci ini ya. Oke, itu untuk kontrol manualnya. Dan ini indikator stop dan startnya ini bakal menyala sesuai dengan kondisinya. Misalnya kondisi stop, indikator stopnya bakal menyala karena EC-nya ini sudah di jumper ke sini, dia bakal ke sini. Ketika posisinya dia standby ataupun kontaktornya tidak kontak, dia bakal menyala. Tapi ketika tombol kontaktornya on, NC ini akan berubah menjadi NO, dan NO ini akan berubah menjadi NC gitu. Sedangkan yang untuk startnya kita ngambil langsung ke output dari kontaktornya ya. Kita ngambil di terminal L3-nya, GT-nya ya. Lanjut ke mode auto. Oke, di mode auto jadi dari selektor juga tetap. Dari selektor pin 2 jumper ke pin 12 dan output di pin 11. Jadi ketika selektor di mode auto, pin 11 ini akan mendapat supply dari pin 12 ya. Posisinya akan ke sini, dan pin 11 ini menyuplai ke pin S2. S2 ini adalah source 2 dari omronnya ini.
kalau kita bisa lihat di sini ada 0 volt, 110 sama 220, dan nolnya ini kita bakal jumper ke netral, dan S2-nya ini adalah untuk supply dayanya ya, 220 volt. Nah, untuk terminal-terminal di sini tidak usah pusing karena ini adalah mode auto. Di E1 ini bakal terhubung ke tabung ya, tabung yang satu, dan E2-nya bakal terhubung ke tabung yang kedua. Intinya ini sebenarnya sistem kerjanya sama seperti relay yang satu tabung. Cuman ini bedanya ada dua aja ya, karena kita mau mengontrol dua tabung. Oke, saat kondisi standby, semua posisi kontak dari E2 yang di sini juga E2 yang di sini dan E2 aksen yang di sini juga bakal posisi NC ke bagian relay unitnya yang di sini ya. Ini juga semuanya, ini juga. Nah, ketika salah satu elektrodanya misalnya E2 atau E1 tidak terhubung, dia bakal pindah posisinya, dan ini akan mengontrol si TB1-nya untuk mendapatkan arus ya, dan mendapatkan arus mengontrol si coil kontaktor A1 di sini. Oke. Sebenarnya lebih mudah lagi kalau kita simulasikan dan terlihat jalur yang mana saja yang teraliri listrik. Cuman secara penjelasannya secara simpelnya seperti itu ya. Mungkin lanjut ke prakteknya, karena kalau misalnya kalian lihat di sini dan kalian sudah tahu wiringnya seperti apa, saat praktek mungkin kalian bisa mengimajinasikan bagaimana switch-switch ini berpindah ya. Oke, lanjut ke bagian prakteknya. Let's go. Ini saya akan menjelaskan tentang alur dari wiring rangkaian kontrol dan daya dari WLC 2 tabung serta fungsi dari masing-masing pin atau terminal dari WLC 2 tabung. Kita cabut dulu ini. Nah, dimulai dari sini. MCB ini dia ada dua kabel. Nah, dua kabel ini dia pertama ke yang ini, yang kuning dulu. Kita ke selector switch. Nah, di sini ada dua mode. Saya jelaskan yang manualnya dulu. Jadi selector switch ini mendapat tegangan dari MCB, ini kabelnya, yaitu masuk ke pin nomor 2 di bawah ya. Pin nomor 2 di bawah. Nah, pin nomor 2. Nah, kemudian dia masuk pada saat kita ke manual, dia akan mengalir ke sini ke pin nomor 1. Nah, setelah dari pin nomor 1 yang manualnya, rangkaian manual, dia kabelnya ke kontak merah ya, NC dulu, baru di seri ke NO dari kontak hijau. NO nya di bawah, NC di atas. Nah, kemudian setelah itu ada satu kabel lagi, dia menuju ke NO, dan nih dari NO di sini, terus ini NO nya juga di jumper ke coil. Nah, kemudian satu kabel lagi dia itu langsung ke coil dari kontaktor. Fungsinya sebagai rangkaian pengunci. Ketika ditekan dia itu tidak perlu kita tekan terus menerus itu. Jika tidak ada rangkaian pengunci, jika ada pengunci, tinggal kita tekan, lepas, dia masih mengalir arusnya. Kemudian untuk lampu, nah di sini ada terminalnya juga, di mana ada di sini yang ini, ini netralnya ya, netralnya ambil di SU. Nah, di SU dari Omron ini juga kita jumper ke netral dari kontaktor ini ya. Nah, kemudian ada di terminal X2 dari lampu, dia itu ke NC dari kontaktor. Dia standby ya. Pada saat off dia hidup. Nah, kemudian ini yang kabel biru ini dia ke NC sebagai penyuplai dari ini. Nah, kemudian yang hijau ini ada dua kabel. Kabel pertama dia ke sini sebagai, jika ini beroperasi maka di sini dia ada arus. Nah, kemudian yang satu lagi itu dari output kontaktor. Itu yang manualnya dia output kontaktor gitu, sehingga ketika kita coba tekan, nah ketika kita ke manual dia itu ketika ini dicoba, kita tes dulu dengan test pen. Oke, pasanya sudah di sini benar. Ditanya dengan Omron juga hidup. Nah, ketika dia masuk ke manual, ketika kita tekan, nah kontaktor akan langsung mengunci sehingga pompa bisa mengalir, menyedot air. Terus di sini lampunya hijau. Nah, kemudian pada saat kita tekan tombol merahnya, stop, dia NC ya. Nah, dia akan off dan kontaktor akan ditarik. Ya, ini mati. Kalau yang ini ya hidup.
Nah, itu untuk rangkaian manualnya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian autonya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang WLC 2 tabung yang mode auto. Nah, di sini omronya masih nonaktif ya. Kemudian ketika kita selektor ke auto, omronya aktif. Ya aktif karena di sini kan ada terminal SO ya. SO ini untuk S0 dia berfungsi sebagai netral. Di sini ada dua kabel. Kabel pertama itu di jumper ke pusat ya. Di sini ke netral dari kontaktor terus gini. Kemudian di sini ada kabel menuju ke lampu dari ini kabelnya. Nah, kemudian di TB ada TB1, TA1, DC2, TB2. Kemudian di sini ada S1, S2 dan elektrodanya. Saya jelaskan dari sini dulu, dimana S1 ini dia tegangannya 110 volt, tidak kita gunakan karena tegangan di Indonesia itu 220 volt, jadi kita gunakan yang S2. S2 ini dapat ada kabel, dia itu dari pin nomor 11. Nah, dari pin nomor 11 ini mendapat daya dari jumperan kabel di terminal 2 yang ini, kemudian ke terminal 12. Kemudian dayanya mengalir dari sini untuk mengaktifkan omron. Nah, kemudian yang TB ini fungsinya sebagai output kontak dari relay omron ini, dimana TB ini kita sambungkan ke coil kontaktor yang di sini. Nah, kemudian TA ini dia NO dengan TB 1. Kemudian TC kita jumper di S2 sebagai common-nya. Nah, kemudian di TB2 ini dia NO juga dengan TC. Kemudian di sini ada kabel satu lagi, di mana kabel ini kita pasangkan ke lampu ya, satu kabel lampu di sini sebagai indikator motornya menyala pada saat mode otomatis. Kemudian di sini juga ada terminal elektroda atau E3, E2, E1, E2 dan E4. Nah, di sini E3 ini kabel coklat merupakan yang paling bawah dari keduanya. Yang paling bawah ya, yang kabelnya coklat. Yang ini. Nah, kemudian E2 yang kabelnya biru yang di pertengahan, kemudian yang paling atas adalah E1. Harus berurutan dan sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian TB ini dia mengeluarkan sinyal ke kontaktor. Ketika di sini saya pakai yang ini untuk sumur, yang ini untuk tandon. Nah, ketika di sumur ini terdeteksi ada air, di mana omron ini kan aktif ya, lampunya aktif, jadinya semuanya kan tenggelam ya, yang ini. Nah, ketika ini dicabut, yang ini mati. Nah, ketika yang di sumur ada air, maka pompa bisa menyala. Nah, yang di sumur, yang di tandon kekurangan air, omronnya mati, sehingga kontaktornya bisa menyala. Ini saya angkat. Nah, kemudian ketika pengisian E3 tercelup, E2 tercelup, E1-nya tercelup, maka resistansinya ada dan omronnya bisa hidup untuk menahan sinyal dan kontaktornya mati. Dan ini dari sumur. Jika sumurnya kosong, kemudian yang di tandon juga kosong, maka kontaktor tidak bisa hidup karena tidak ada pasokan air. Seperti itu konsep kerja dari WLC 2 tabung yang mode auto. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk perakitan WLC 2 tabung. Yang pertama dimulai dari alat-alatnya, ada test pen, obeng min, obeng plus, tang potong, tang kombi, dan apometer. Dan yang digunakan pada perakitan WLC 2 tabung, yang pertama ada MCB 1 pas, MCB 3 pas, kontaktor, omron 2 relay, kemudian yang di sini ada 2 elektroda. Kemudian di sini ada push button merah sama hijau, lampu indikator ada 2, kuning sama hijau. Terus kemudian yang terakhir ada selector switch. Yang utama ada box panelnya.
Di sini saya akan simulasikan cara kerja dari PLC 2 tabung. Kita on-kan terlebih dahulu. Kita akan simulasi yang di manual dulu. Ini tombol on-nya. Nah, on indikator hijau hidup. Dan kita ini off-nya, indikator ini akan nyala. Sekarang kita akan yang ke auto. Nah, jadi yang kerja di auto itu ada dua elektroda. Yang pertama ini elektroda yang ke sumur. Jika elektroda E1 mulai tidak menyentuh air, kemudian E2 tidak menyentuh air, E3 tidak menyentuh air, maka sistem akan mati, tidak menyemprotkan air ke tandon. Nah, jika E3 mulai terisi air sampai E2, E1, maka sistem akan hidup jika di tandon kekurangan air. Dan elektroda yang di tandon, jika E1-nya tidak tersentuh air sampai E2, maka sistem akan hidup menyemprotkan air yang dari sumur. Kemudian saat pengisian E3 mulai menyentuh air, E2 mulai menyentuh air, kemudian E1 sambil menyentuh air, sistem akan mati dan berhenti menyemprotkan air ke tandon dari sumur. Sekian yang saya dapat sampaikan dari simulasi sistem kerja WLC 2 tabung.